pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Kita akan lihat sama-sama di sini bagaimana Indonesia saat ini darurat sampah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama dari komposisi sampah sendiri. Ada beberapa hal gitu ya. Yang paling banyak ternyata di Indonesia adalah penghasil timbunan sampah di Indonesia yang paling banyak. Kira-kira di mana? Kita akan lihat satu persatu. Yang terbanyak adalah masyarakat bisa melakukan pemilahan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas A, Teknologi Kesehatan Lingkungan yang beranggotakan saya Devilia dengan NIM 021, Saya Kainurul Hatijah dengan NIM 001, saya Nuri Firanti Alia dengan NIM 060, saya Fatmanul Ramadhani dengan NIM 083. saya Cinta Talenta Sabila dengan NIM 016. Kami akan menampilkan video hasil project based learning terkait dengan pengolahan limbah domestik. Nah, adapun tujuan dari proyek learning ini guna upaya untuk mengurangi dan menangani sampah dengan judul pemanfaatan limbah domestik menjadi kerajinan hiasan limbah. Selamat menyaksikan. Meningkatnya konsumsi di negara Indonesia dari tahun ke tahun cukup tinggi, yang sampai saat ini alternatif wadah yang digunakan adalah kantong plastik dan botol plastik. Kita semua tahu bahwa botol plastik adalah sarana mudah dan murah, tetapi bisa dikatakan tidak ramah dengan lingkungan, dalam artian sulit untuk diurai oleh alam, serta industri pengolahan botol plastik yang masih bisa dibilang sedikit dan tidak dapat menyerap kuota penggunaan botol plastik yang sangat besar. Limbah plastik merupakan salah satu sampah yang paling banyak dihasilkan oleh manusia karena hampir tiap orang yang menggunakan plastik itu untuk keperluan sehari-hari, entah itu untuk perorangan, toko, maupun perusahaan besar. Dalam pertambahan jumlah penduduk, maka akan bertambah pula jumlah konsumsi. Penggunaan botol plastik telah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari bagian kehidupan masyarakat sebagai pembungkus atau untuk menaruh barang-barang lainnya. Tanpa sadar, kita sudah sangat banyak menghasilkan sampah, khususnya botol plastik tiap harinya. Bahkan kita menganggap suatu kewajaran jika sampah botol plastik digunakan di mana-mana. Sampah plastik akan menimbulkan potensi bahaya lingkungan dan kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Berbagai polusi yang dihasilkan antara lain polusi udara akibat botol plastik yang terus menumpuk, serta polusi lingkungan akibat tidak diolahnya sampah botol plastik tersebut. Maka dari itu, masalah sampah plastik harus dipikirkan secara serius. Mengingat saat ini di Indonesia, sampah plastik sangat mengkhawatirkan terhadap kelestarian lingkungan hidup akibat dari pencemaran yang disebabkan oleh sampah plastik. Bangkit dari keadaan tersebut, kami berinovasi untuk menciptakan botol plastik bekas menjadi produk bunga hias dan vas bunga untuk membantu mengurangi jumlah penggunaan plastik yang sangat besar, bernilai tambah, serta tidak kehilangan esensinya sebagai hiasan yang kami harapkan dalam jangka panjang dapat mengurangi limbah botol plastik. Kesehatan masyarakat dan kesehatan masyarakat dari Universitas Bengkulu. Saya Fatma, ini teman saya Dera, ini Cinta, ini Hafizah, yang itu Alia, Bu. Iya, Alia. Kayaknya nggak asing-asing namanya. Izin ya Bu, mau menanya Bu, awal mula sekali Minecraft ini Ibu buatnya dari mana inspirasinya? Inspirasi hobi, awalnya dari hobi, iseng, buat kerajinan, ya dipajang aja. Laku nggak masalah. Jangan ya di sela-sela namanya ibu rumah tangga ya kan, pastinya punya basic. Kebetulan saya multi talenta dan itu satu hobi, dan ya di tahun 2014 itu muncul lagi. Karena ibu dari remaja ya, dari sekolah SMP ibu udah mulai buat kerajinan, bahkan biaya sekolah juga dari sini. Alhamdulillah biaya anak-anak juga dari sini gitu sampai saat ini gitu. Nah, apapun pekerjaan itu yang penting tekun, kita dari hati ya. Kita dari hati pasti sebuah produk itu yang memang kita rasa itu pekerjaan yang memang itu kita suka, pasti hasilnya akan maksimal. Ini udah lama ya Bu, dari tahun 2014. 2014. Apa sih Bu visi misi dari sekali dan
rencana Ibu ke depannya untuk sekolah ini? Visi misinya itu berkarya dan selalu berkarya. Saya sumber daya manusianya sih. Saya kepengen punya sanggar yang memang basicnya kerajinan tangan, dan di situ yang bekerja itu kalau cita-cita saya ke depannya, cita-cita Sekar Handicraft itu punya satu mall, ya cita-cita besarnya punya satu mall atau galeri yang cukup besar, itu menampung semua kerajinan yang ada di Kota Medan terutama. Bahkan kita juga punya edukasi gitu, kita punya lapangan yang luas buat edukasi. Jadi setiap anak-anak kan sudah mulai field trip nih kemari. Kita kondisinya sempit, kalau sudah 50 orang aja udah berdesel-deselan gitu ya kan. Ya alhamdulillah ini jadi sarana edukasi, menimba ilmu. Seperti kalian mau belajar kemari, kalau tempatnya adem, sejuk, pasti betah kan gitu. Jadi itu sih kedepannya, dan itu tetap berkesinambungan. Nah kalau buat saya sih bukan masalah materi, masalahnya setiap ilmu yang kita sampaikan ke orang lain itu akan menjadi jariah kita. Itu sih kalau bunda ya, kalau teman-teman dari mahasiswa bisa mengerti. Nah, ya sih lebih ke kerajinan, lebih ke sumber daya manusia, karena manusia sekarang kalau sudah pegang gadget tuh lupa segalanya. Nah udah lupa cari makan, lupa makan ya kan. Jadi kita bagaimana menciptakan yang selama ini kita menjadi kuliah buat kerja. Jadi rubah mindset itu, kuliah buat usaha. Bagaimana kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain gitu ya. Itu sih cita-cita yang terbesar dari sekarang. Hasil karya Ibu ini kan cantik, terus ya nggak kelihatan lah kalau ini tuh kayak darurat. Teknologi apa aja yang Ibu gunakan, terus produknya dan tahapannya gimana? Kalau teknologi sederhana, kita nggak pakai teknologi, kita hanya pakai manual aja. Hanya yang diperlukan keterampilan tangan, basic, dan bagaimana kita memodif barang yang bekas itu kelihatan lebih matching, kelihatan tidak seperti barang-barang bekas gitu. Nah itu yang harus kita olah di pemikiran kita. Nah itu PR buat saya, dan saya kan nggak mau saya aja yang pintar. Nah yang lain juga harus pintar kan. Nah itulah berbagi ilmu, edukasi namanya. Ibu kira-kira kelebihan dan kekurangan yang sampai saat ini Sekar Handicraft ini selama Ibu menjalani itu apa aja? Kelebihan. Kalau ada kekurangan juga. Kita awali dari kekurangan. Kalau kekurangan Sekar Handicraft ini promosi. Saya promosinya itu di tahun 2018. Di tahun 2014 saya tidak tahu teknologi. Iya, saya buat aja. Nah, tanpa promosi apa-apa, tapi alhamdulillah barang nggak menumpuk. Nah, kalau itu ya kekurangannya di teknologi. Nah, sekarang baru 6 bulan karena anak-anak saya sudah dewasa, jadi saya dibantu oleh anak-anak, baru tercipta itu YouTube, karena kita mengikuti teknologi zaman ya kan. YouTube, Instagram itu baru tercipta tahun ini gitu, jadi kita kurang dipromosi. Kalau kita berdirinya udah lama banget, bahkan kita dari mulut ke mulut ya, dan orang udah tahu kita gimana, udah bilang Sekar Handicraft udah tahu lah se-Kota Medan itu. Nah kalau untungnya kelebihan Sekar Handicraft ini bukan cuma produk. Sekar Handicraft ini edukasi, memberi pelajaran kepada orang yang membutuhkan, karena kami bercita-cita orang yang kami beri ilmu itu akan berkesinambungan, dia akan kasih ke anaknya. Dan prinsip saya kalau bisa Sekar Handicraft ini abadi turun temurun. Ini sudah saya mulai turunkan ke anak-anak, sudah mulai udah kamu pegang yang ini, kamu pegang ini, kita sudah bagi tugas. Dan alhamdulillahnya makin
tertata, usaha keluarga. Terus Bu, ini kira suka duka Ibu selama menjalani sekarang ini apa Ibu? Suka duka Sukanya selama berapa tahun? persaingan itu sudah pasti ada. Iya, kalau namanya kita bagus juga tetap bukan buruk ya kan, apalagi kita buruk kan begitu, pastilah ada suka dukanya. Cuman itu tidak pernah saya jadikan problem, itu selalu saya jadikan cambuk. Bagaimana seperti bola, makin dihempas ke bawah makin tinggi lah dia ininya. Kalau sukanya terlalu banyak ya, sukanya saya bisa keliling Indonesia di Sekardemikrat ini dengan biaya yang gratis gitu, tanpa bayaran. Saya bisa berbagi ilmu ke daerah, itu yang sukanya. Banyak asiknya lah daripada dukanya. Kalau dukanya itu malah jadi cambuk aja. Nah, itu saja. Terima kasih. Iya. Nah, itu dia tadi video proyek learning kami terkait pengolahan limbah sampah domestik.
Jadi manfaat yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah kita dapat memahami nih bagaimana cara menjaga lingkungan, mengurangi pencemaran air dan udara, serta meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengolahan limbah domestik yang efisien. Contohnya itu membuat rumah hias. Jadi kita tuh dapat mengedukasi masyarakat. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Bye-bye.